sebelumnya, perkenalkan saya Antoni Don Alpanov dari kelas 12 PPLG 1, absen 34. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan wawancara dengan kakek yang merupakan narasumber saya untuk membahas pengalaman beliau dalam hidup berkeluarga dan juga hidup religius. Wawancara ini bertujuan untuk menggali pandangan, sukacita, serta tantangan yang dihadapi dalam menjalani kehidupan berkeluarga. Menurut ajaran Katolik dan juga dalam penggalian hidup religius, harapannya wawancara ini dapat memberikan wawasan dan pelajaran berharga, khususnya bagi saya dan teman-teman sekelas. Halo kakek, sudah berapa lama kakek hidup berkeluarga? Wah, kalau dihitung sudah lama ya. Dulu waktu tahun 1966 saya nikah sama dulunya sama temen. Ya. Sampai sekarang tahun 2025. Berapa tahun itu? Kurang lebih Puluhan lebih. 50-an tahun lebih lah ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, kek, terus gimana cinta kakek bisa tumbuh sampai akhirnya menikah secara Katolik? Dulunya memang ya gimana ya, ya anak muda dulu sih ya. Iya. Masih kurang lebih 19, 20 atau 21 tahunan lah dulu. Itu kan sering ke gereja. Ya, waktu dulu itu pacaran. Ya lama-lama tumbuh cinta sama teman tuh, teman istri. Ya gimana, lama tuh ada saudara yang bilang, Pak, Mas, jangan pacaran melulu, kalau bisa ya dinikah sekalian. Teman istrinya? Iya, teman istri, saudara teman istri. Ya karena sudah lama waktu itu sih ya. Pas saya sendiri juga agak malu disampaikan orang tua, agak gimana lah. Ya terus saya turutin. Ternyata orang rumah tanggaan itu ya enak juga sih. Ya enak, ya enggak enak. Lama-lama terus perkataan saudara-saudara atau orang tua, saya tinggal nurut. Terus nikah secara Katolik juga. Itu sampai sekarang. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa saja sih kek sukacita yang kakek dan nenek rasakan selama hidup berkeluarga? Bagi saya sendiri itu nggak ada rasa apa-apa sih ya. Ya cuma karena sudah berkeluarga, itu mikirnya ya mikir keluarga waktu dulu. Ya lingkungan secara umum kampung saya itu kan ya orang Muslim semua. Nah, saya sendiri waktu itu berapa kakak itu kan Katolik, ya rukun semua antara Muslim dan Katolik, nggak ada perasaan apa-apa. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, kalau tantangannya apa aja sih kek, atau pernah ngalamin duka cita dalam keluarga? Kalau masalah itu ya
Sering. Apa aja tuh kayak? Iya. Kalau boleh tahu. Misalnya kurang ekonomi, bisa menimbulkan antara suami istri itu sering berantem. Oh, Tapi kan ya nggak apa ya, nggak langsung gimana, langsung pisahan Langsung atau tapi sesudah itu ya akrab lagi. kembali lagi. Wajar itulah ya kalau orang rumah tangga itu sering mengalami gejolak-gejolak yang tapi terutama itu ekonomi lah. Dulu saya sendiri saya sendiri sebab di tahun-tahun pernikahan saya itu kan waktu itu kan mengalami kesulitan, Oke. nggak seperti sekarang kan sudah enak. Sekarang udah enak ya. Iya. Hai, saya Antoni Don Alpanov. Saya telah melakukan wawancara kepada seorang narasumber yang merupakan seorang kakek yang telah menjalani kehidupan berkeluarga dan hidup religius selama puluhan tahun. Wawancara ini saya lakukan untuk memahami lebih dalam tentang bagaimana cinta dapat tumbuh dan bertahan dalam pernikahan Katolik, serta seperti apa sukacita dan tantangan dalam hidup berkeluarga maupun hidup religius. Melalui wawancara ini, saya mendapatkan banyak pelajaran berharga yang tidak hanya berkaitan dengan keluarga, tetapi juga mengenai bagaimana menjalani panggilan hidup yang dikhususkan untuk melayani Tuhan dan sesama. Salam semuanya. Salam. Perkenalkan, nama saya Antoni Dan Alpanov dari kelas 12 PPLG 1 absen 34. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membagikan sedikit refleksi dan pemahaman saya tentang panggilan hidup religius. Dalam gereja Katolik, tema ini sangat penting, terutama bagi kita sebagai kaum muda Katolik agar kita semakin peka terhadap suara Tuhan dalam hidup kita. Semoga melalui pembahasan ini kita bisa mengenal makna panggilan hidup religius dan merenungkan apakah Tuhan juga mungkin sedang memanggil kita untuk sesuatu yang lebih besar. Salam semuanya, hari ini saya akan mengobrol bareng dua narasumber keren yang sudah menjawab panggilan Tuhan dalam hidup religius. Kita sambut Trevor dan Michael. Halo semuanya. Salam. Terima kasih telah mengundang kami. Lanjut untuk pertanyaan yang pertama ya. Saya mau tanya, sudah berapa lama sih menjalani hidup sebagai religius untuk Michael? Saya sedikit lebih lama ya, hampir ya 12 tahun. Tapi rasanya baru kemarin saya bilang ya ke Tuhan. Langsung ke Trevor, gimana nih? Kalau saya sih sudah 7 tahun ya, mulai dari masa novisiat, pendidikan sampai hidup di komunitas pelayanan. Wah, keren banget. Terus bagaimana sih perjalanan hidup religius kalian untuk Trevor gimana tuh? Perjalanannya sih nggak selalu gampang ya. Ada masa penuh semangat, ada juga masa ragu, tapi semua itu justru membentuk saya semakin percaya penyelenggaraan Tuhan. Betul. Kalau Michael tuh gimana tuh? Saya juga belajar banyak dari kehidupan komunitas. Belajar sabar, rendah hati, dan saling menguatkan. Doa jadi kekuatan utama setiap hari. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Bagus sekali. Pasti banyak ya pengalaman menarik ya. Nah, kalau boleh tahu, apa aja sih sukacita dalam hidup religius untuk Michael? Gimana ya? Saat merasa dekat banget sama Tuhan, hidup ini jadi lebih damai. Rasanya Tuhan tuh benar-benar hadir dalam keseharian gitu loh. Kalau travel gimana tuh? Kalau saya sendiri itu sukacita itu saat bisa melayani sesama, melihat orang-orang merasa didengar, diperhatikan, dan dikuatkan. Lalu
pasti nggak lepas juga dari tantangan. Apa aja sih tantangan atau duka cita dalam hidup religius untuk Trevor? Kadang rindu keluarga, hidup religius itu meninggalkan kenyamanan dan hidup bersama komunitas itu butuh banyak pengertian. Untuk Michael? Saya juga pernah merasa nggak cukup mampu, tapi disitulah Tuhan justru menguatkan. Kita nggak sendiri, seperti Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi ketuhanan kepadaku. Bagus banget nih. Luar biasa banget kesaksiannya. Jadi jelas ya teman-teman bahwa hidup religius bukan sekedar panggilan, tapi perjalanan iman yang indah walau penuh tantangan. Amin. Semoga makin banyak anak muda yang berani terbuka pada panggilan Tuhan. Terima kasih banyak Kak Trevor dan Michael atas sharingnya hari ini. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Salam. Dari kesimpulan pembahasan kita hari ini, kita bisa melihat bahwa hidup religius adalah panggilan istimewa dari Tuhan. Bukan hanya untuk berdoa, tetapi juga untuk melayani sesama dengan kasih. Dalam perjalanan hidup religius, ada sukacita yang dalam karena kita bisa hidup dekat dengan Tuhan dan memberi diri untuk orang lain. Namun, tentu juga ada tantangan dan pengorbanan yang semuanya bisa dilewati jika kita mengandalkan Tuhan. Sebagai anak muda Katolik, kita diajak untuk terus mendengarkan suara Tuhan, terbuka terhadap panggilannya, dan tidak takut menjawab bila Tuhan memanggil kita. Matius 16 ayat 24 mengatakan, siapa yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Terima kasih, Tuhan memberkati.